Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik semua. Jadi materi kita hari ini tentang wadiah atau artinya titipan. Jadi sebelumnya kita baca basmalah dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi wadiah ini materi kelanjutan dari kemarin, pinjam meminjam. Nah, sekarang pengertian wadiah. Wadiah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya titipan. Kemudian secara istilah yaitu menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagai mestinya. Dasar hukum wadiah ada di surat Al-Baqarah ayat 283. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi poin penting yang dijadikan dasar hukum wadiah itu adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, itu ya. Nah, sekarang rukun wadiah ada 4. Orang yang menitipkan atau al-mudi atau al-muadi, orang yang dititipi, bahasa Arabnya al-muda atau mustauda, barang titipan bahasa Arabnya wadiah, dan sigot bahasa Arabnya ijab qabul gitu. Nah, syarat wadiahnya ini diambil dari rukun tadi ya. Yang pertama orang ini ada 2, orang yang dititipi dan orang yang menitipi harus balik dan berakal. Kemudian barang titipan harus dapat dirawat dan dijaga. Jadi kalau barang titipannya itu yang sekiranya bisa dijaga, kalau umpamanya barangnya itu nggak bisa dijaga, nggak bisa dirawat, ya nggak bisa buat dijadikan titipan. Terus memiliki nilai, barangnya itu berharga gitu maksudnya ya. Kemudian ijab kabulnya itu berupa serah terima atau perbuatan dan ucapan. Kemudian hukum menerima barang titipan ini ada 4 menurut situasi dan kondisi gitu. Nah, yang pertama sunnah. Kok bisa sunnah? Jadi kalau umpamanya orangnya itu mampu dititipi dan bisa menjaga dan merawat barang, dia hukumnya sunnah untuk dititipi. Terus habis itu yang kedua wajib. Kalau umpamanya orang yang dititipi itu mampu dan bisa menjaga dan merawat barangnya, terus gak ada orang lain selain dia wajib menerima barang titipan. Terus habis itu haram. Nah, kalau umpamanya orangnya itu gak mampu menerima barang titipan, gak mampu menjaga, dia haram untuk menerima barang titipan gitu. Terus habis itu makruh ini dia mampu dan bisa merawat barang titipan tapi dia ragu, jadi hukumnya makruh untuk menerima barang titipan gitu ya. Kemudian macam-macam wadiah ini ada 2. Ini macam-macam wadiah yang diterapkan di bank gitu ya. Yang pertama al-wadiah al-amanah, yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain. Pihak pertama itu penitip, orang yang mau nitip, pihak lainnya itu bank, untuk memelihara atau disimpan barang atau uangnya tanpa mengelola barang atau harta tersebut. Jadi ada orang yang nitip uang ke bank, tapi uangnya itu cuma disimpan, nggak boleh dikelola, nggak boleh dipergunakan gitu. Nah, pihak lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta titipan selama hal tersebut gitu. Nah, tapi ini ada semacam biaya jasa penitipan gitu istilahnya. Kemudian yang kedua itu ada al-wadiah ad-domanoh, yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain. Jadi orang
nitip ke bank gitu ya, untuk memelihara harta atau barang tersebut, dan pihak lain dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki gitu. Jadi bedanya antara yang pertama sama kedua, yang pertama itu bank nggak boleh mengelola uangnya. Nah yang kedua, bank boleh mengelola uangnya dengan izin pemilik gitu ya. Konsekuensinya, jika uang itu dikelola oleh pihak lain atau bank dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain, milik bank gitu ya. Nah tapi biasanya orang yang nitip ini dikasih bonus gitu, biasanya begitu. Ini ada diterapkan di Bank Muamalat Syariah, Bank Muamalat Indonesia gitu. Jadi bank-bank yang menerapkan prinsip syariah gitu ya. Nah sekarang selesai tugasnya. Tugas bagi diri kita ya, apa yang harus dilakukan apabila barang yang dititipkan itu rusak atau hilang. Ini tidak berpacu pada macam wadiah, tapi kewajiban kita, menurut kita itu kalau mamanya barang yang dititipkan rusak atau hilang, kita harus gimana gitu ya. Tuh, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.